A. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Robin. Keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersiapkan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik, maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkat individual, personal, kelompok, atau pada tingkatan organisasi. Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres. B. Faktor penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan individu, yaitu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Karena setiap manusia adalah individu yang unik. Dan selanjutnya ada perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Dan yang terakhir ada perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. C. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial. Misalnya, antara peran dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, konflik antara kelompok sosial. Yang ketiga, ada konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Keempat, ada konflik antar satuan nasional. Yang kelima, ada konflik antar atau tidak antar agama. Dan yang terakhir adalah konflik antar politik. D. Akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Yang keempat, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Yang terakhir, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. E. Langkah-langkah menangani konflik. Yang pertama, menjadi pendamai. Kedua, tetap netral. Ketiga, dengarkan kedua pihak. Yang keempat, mau membujuk pihak-pihak untuk bertanggung jawab. Yang kelima, satukan pihak-pihak yang berselisih paham. Yang keenam, beri semua pihak kesempatan berbicara. Dan yang terakhir, dorong mereka untuk memaafkan dan melupakan yang lalu. F. Manajemen konflik. Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang sampai kalah masing-masing pihak.